Puji Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan kembali sharing dengan saudara. Hadir di tengah-tengah saudara untuk berbagi pengajaran firman Tuhan. Dan saya berharap firman Allah ini menjadi check and recheck buat kita. Tujuan pagi ini saya menyampaikan firman Allah supaya kita bisa evaluasi, ya, sampai di mana kualitas kepercayaan kita, kekristenan kita kepada Tuhan. Saya mau bicara tentang satu tema pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Kristen Tidak Mengenal Allah. Tujuannya apa? Ya supaya kita mengevaluasi, saya dan saudara gitu ya, kualitas kekristenan kita seperti apa, ikut Yesus kita seperti apa kualitasnya. Kita baca dulu ayatnya saudara ya. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33, ayat yang sangat familiar yang sering kita baca ya. Saya akan baca ayat 31, saudara 32, tiga-tiganya sama-sama ya. Matius 6 ayat 31 begini kata firman Allah. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Teruskan 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33 bersama kita baca 2 dan 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi kita berangkat dari judul firman Allah ini. Ya, Kristen yang tidak mengenal Allah. Anda tentu bertanya, apa kaitannya ayat yang kita baca dengan tema firman Allah ini? Kenapa atau apa sebabnya saya berbagi dengan saudara tema firman Allah ini bicara tentang Kristen yang tidak mengenal Allah? Jawabannya adalah ini, coba lihat gambar yang pertama. Kenapa atau apa sebabnya sih bicara Kristen tidak mengenal Allah? Karena ini jawabannya. Tanpa kita sadari, saudara ya, seringkali kita ini ternyata tertipu dengan status kita sebagai orang Kristen. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah, apakah kita ini hidup secara Kristen? Sorry, saya katakan ada banyak kita tanpa kita sadari kita ini terbuai dengan status kita sebagai Kristen. Nyaman, merasa puas, merasa terbuai dengan status agama kita sebagai Kristen. Tetapi pertanyaan pentingnya, kita itu sebagai orang Kristen, apakah hidup kita itu secara Kristen? Kita boleh saja beragama Kristen, saudara ya. Tetapi yang paling penting, apakah hidup kita itu secara Kristen? Boleh-boleh saja status kita bangga. Saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Pertanyaan pentingnya, apakah hidup kita itu sudah mencerminkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Itu kan yang penting. Karena begini, kenapa saya harus katakan seperti itu keras dari awal kepada saudara? Karena Tuhan itu mengenal kita secara pribadi, bukan dari status kita yang tertulis ya, yang tertera yang ada di KTP kita. Nama Johannes Naftali, agama Kristen Protestan. Saya mau ingatkan, Tuhan kenal kita secara pribadi bukan dari status kita sebagai orang Kristen. Boleh-boleh saja kita puas bangga dengan status keagamaan kita sebagai orang Kristen. Tetapi yang paling penting begini, apakah hidup kita sudah secara Kristen? Boleh saja kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan nih, saya percaya pada Tuhan. Tapi apakah hidup kita sudah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Itu yang paling penting. Yang saya mau coba sodorkan, sampaikan sama saudara pagi ini gitu. Karena pada satu peristiwa, pada satu kali, Rasul Petrus itu pernah Rasul Paulus itu pernah menegur keras Rasul Petrus. Ditegur di hadapan banyak orang di situ. Terang-terangan ditegur sama Paulus dengan teguran yang keras. Kenapa Paulus menegur Petrus? Sebab saat itu Rasul Petrus tindakannya tidak sesuai dengan kebenaran. Ditegur, dikoreksi sama Paulus. Ada ayatnya, Galatia pasal 2 ayat 14.
Ada dasarnya saya berkata sama saudara. Galatia pasal 2:14 saya baca ya, perhatikan ayat ini. Ini penting kalimat ini. Kristen ya hiduplah secara Kristen gitu. Mari kita lihat. Tetapi waktu kulihat, ini Paulus yang berkata. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Hidupnya nggak benar, nah kayak Injil, tidak berpadanan dengan Injil gitu ya. Aku berkata kepada Kefas, siapa ini Kefas? Petrus lah. Paulus berkata, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Apa kata Paulus kepada Petrus, kepada Kefas? Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Loh, ini keras loh. Paulus tegur Petrus, kamu ini orang Yahudi, kata Paulus kepada Petrus, tapi hidupmu tidak secara Yahudi. Lalu bagaimana kamu bisa memaksa orang-orang tak bersunat ini hidup secara Yahudi? Hidupmu gak sesuai dengan kebenaran Injil. Harusnya hidup kita mesti berpadanan dengan Injil Kristus, dengan kebenarannya. Kalau saya ya bukan melebih-lebihkan, semua kita memang hamba Tuhan gitu. Tapi kalau saya misalnya sebagai hamba Tuhan, hidup saya nggak berpadanan sebagai hamba Tuhan. Apa kata Tuhan ya? Apa kata dunia? Apa kata jemaat yang saya layani? Hidupnya kok nggak berpadanan. Paulus tegur kepada Petrus, kamu ini orang Yahudi, tapi hidupmu tidak secara Yahudi. Bagaimana kamu suruh orang-orang tak bersunat ya untuk hidup secara Yahudi? Hidupmu saja secara kafir. Sorry kalau saya katakan kepada saudara, ada banyak orang Kristen tapi hidupnya nggak secara Kristen. Maaf ya, hidup secara Kristen, hidupnya Kristen, agamanya Kristen, nyaman dengan kekristenannya, tapi hidupnya secara kafir. Itu kata Paulus. Nggak sesuai kan status kita sebagai orang yang percaya pada Yesus, tapi hidupnya secara kafir. Apa sih kafir dan maksiat ini? Kita sering dengar istilah di luar sana, kamu kafir, kafir. Apa itu kafir? Kafir dan Kristen dan kafir, dua kata ini sangat paradoks. Kristen dan kafir, dua kata ini sangat bentrok dan berlawanan. Kafir itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kafir itu diartikan begini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jelas saudara ya. Kafir adalah artinya orang yang tidak kenal Tuhan dan tidak percaya pada Tuhan. Nah persoalannya seringkali kita terbuai dengan kekristenan kita. Saya percaya pada Tuhan, tapi sorry, seringkali kepercayaan kita hanya sebatas ini. Saya percaya Tuhan ada, titik. Hanya cuma di situ. Mayoritas kebanyakan orang Kristen, orang percaya pada Tuhan, itu rasa-rasanya percayanya hanya sebatas ini. Saya percaya Tuhan itu ada, titik, berhenti di situ. Yang Tuhan mau, kepercayaan kita itu adalah sampai kita betul-betul mengenal Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan memang mengenal kita bukan sekedar dari sebatas status kita sebagai orang Kristen yang ada di KTP. Tuhan mengenal kita itu dari perbuatan kita, kehidupan kita, keseharian kita sebagai orang Kristen. Kita hidup secara Kristen enggak? Hidup kita ini loh, hidup sebagai sungguh-sungguh nyata sebagai orang percaya nggak sama Tuhan. Atau hanya sebatas saya percaya kalau Tuhan ada, titik. Bukan itu. Tuhan kenal kita itu dari kehidupan kita keseharian secara Kristen. Memang kelihatan seperti itu. Mari saya bawa saudara pada ayat ini. Karena jangan sampai, jadi lewat pengajaran firman Allah ini, saya berharap pengajaran firman Allah ini menjadi evaluasi yang keras gitu buat kita. Untuk kita bisa melihat kualitas kekristenan kita masing-masing. Untuk kita bisa mengevaluasi dengan tegas bagaimana kepercayaan kita, kualitasnya di hadapan Tuhan. Atau hanya sekedar, oh saya orang percaya, cuman itu. Saya orang Kristen, tapi hidup gak secara Kristen. Mari kita lihat di dalam ayat yang kita baca tadi, Matius pasal 6,
ayat 31 sampai 32. Bagaimana sih maksudnya Kristen kok tapi nggak mengenal Allah? Percaya kepada Tuhan tapi kok hidupnya seperti orang tidak mengenal Tuhan, unbelief believer gitu. Saya baca ya, mulai pasal 6 Matius ayat 31-32. Perhatikan baik-baik ayat ini. Sebab itu dikatakan janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah, jadi ini penting ya, Yesus yang mengajar langsung berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir. Tuhan suruh kita nggak boleh khawatir. Dan dikatakan, Yesus berkata begini, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Hal pertama Tuhan ajar kita nggak boleh khawatir. Tentang apa? Tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Kebutuhan kita. Ini kebutuhan pokok semua. Tuhan kata, jangan kamu khawatir. Kamu nggak usah khawatir. Ini Yesus yang berkata. Lalu kemudian ayat 32-nya Yesus tambah lagi, dipertegas. Semua itu dicari bangsa-bangsa, ini judul firman tadi, yang tidak mengenal Allah. Judul firman Allah adalah Kristen yang tidak mengenal Allah. Saya baca ulang, semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Apa semua itu? Makan, minum, pakai. Makan, minum, pakai itu dicari, dikejar, diharapkan semua orang yang tidak mengenal Allah juga, bukan cuma kita. Akan tetapi, kata Yesus, Bapakmu yang di sorga, Bapakmu yang di sorga, ya tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi percayalah, Tuhan katakan, tidak usah khawatir, makan, minum, pakai kebutuhan kita. Semua yang dicari bangsa-bangsa, yang dikejar bangsa-bangsa, diupayakan, diperjuangkan bangsa-bangsa, sampai kerja tak kenal lelah, urusan makan, minum, pakai. Tapi Tuhan katakan, tidak usah kamu khawatir itu. Bapak tahu, Bapakmu tahu, kamu membutuhkan semuanya itu, makan, minum, pakai itu. Saya tertarik dengan kata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lihat gambar berikutnya, saya mau terangkan di sini. Perhatikan kata tidak mengenal Allah yang saya kasih stressing garis merah. Ketika saya coba bandingkan di dalam Alkitab terjemahan lama atau ejaan lama, itu kalimatnya berkata begini. Karena semuanya ini dituntut, bukan cuma dicari, tapi dituntut oleh siapa? Oleh orang kafir. Jadi ternyata dalam versi ejaan lama kata tidak mengenal Allah, orang tidak mengenal Allah, itu disebutnya dalam bahasa orang lama zaman dulu dikatakan itu orang kafir. Orang tidak mengenal Allah sama dengan orang kafir. Padahal kata ejaan lama, Bapakmu yang di sorga terlebih keren, mengetahui segala perkara itu, makan, minum, pakai itu, ya, yang perlu bagi kamu. Jadi ternyata saudara ya, kata tidak mengenal Allah itu sama dengan orang kafir. Sekarang saya ajak saudara maju. Yang membedakan kita ini Kristen mengenal Allah dan Kristen tidak mengenal Allah. Sorry kata-kata saya mungkin keras sebagai ini. Kristen kafir, maaf ya. Kristen kafir dan Kristen yang mengenal Tuhan itu bedanya di mana? Untuk kita masuk membedakannya di mana? Lihat gambar ini sekaligus saya bacakan ayatnya. Matius 6 ayat 33. Ini yang membedakan. Masuknya enak di sini. Bedanya di mana? Kristen kafir dan tidak kafir. Bedanya di mana? Di ayat 33 dikatakan begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ulang baca sekali lagi, atau saya ingin kita sama-sama baca supaya kita meresapi ini ayat sekali lagi. Matius 6 ayat 33, 2 dan 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita ketemu di sini bedanya Kristen kafir dan tidak. Di mana bedanya? Di bedanya adalah apakah yang kita dahulukan atau kita utamakan dalam hidup ini. Ya, itu menunjukkan kita ini masuk kategori kafir atau tidak. Karena Alkitab katakan begini, semua itu dicari bangsa-bangsa, makan, minum, pakai itu dituntut bangsa-bangsa.
Lalu kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita itu di mana letaknya? Apakah kita juga seperti orang dunia itu, orang kafir yang tidak mengenal Tuhan? Kita utamakan, kita kejar makan minum pakai, atau Yesus katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Perhatikan kata dahulu. Kata dahulu itu berarti bicara tentang urutan. Dahulu itu urutan, setuju dengan saya? Dahulu itu urutan. Urutannya mana yang kita dahulukan, mana yang kita prioritaskan, mana yang kita utamakan, mana yang kita nomor satukan dalam hidup kita. Yang kita tuntut nomor satukan apa? Makan minum pakai yang kita dahulukan, atau cari dahulu kerajaan Allah yang kita utamakan, kita dahulukan, kita prioritaskan. Inilah yang membedakan, memisahkan Kristen kafir dan tidak kafir. Kristen kafir itu bagaimana? Ya Kristen tidak mengenal Allah. Dia kejar makan minum pakai dan dia tinggalkan Tuhan. Itu kan ciri orang tidak mengenal Tuhan. Tuhan ditiadakan, Tuhan dilupakan, menjadi nomor 17 buat dia. Ibadah pun dilupakan. Yang ibadah yang bersifat abadi dia tinggalkan untuk yang bersifat fana. Labelnya diganti sama dia gitu. Ini kan Kristen hidup gak secara Kristen. Orang percaya tapi hidupnya bukan sebagai orang percaya, unbelief believer. Bedanya di sini. Siapa yang kita utamakan? Siapa yang kita prioritaskan dalam hidup kita? Kalau yang kita prioritaskan adalah Tuhan, kebenarannya, doa, ibadah kita utamakan, kita nomor satukan. Wah, itu Kristen yang mengenal Tuhan tuh. Kristen yang bukan kafir tuh. Kristen yang betul-betul percaya sama Tuhan. Saudara, mungkin saudara berkata begini, pendeta, apa salahnya? Apa salahnya kalau kita mencari makan, mencari minum, mencari kebutuhan yang kita pakai? Tidak ada yang salah, tidak ada yang berdosa. Dan memang Tuhan tidak larang kita kok untuk kita cari makan, minum, pakai. Tidak ada larangan. Tapi Tuhan kasih nasihat gitu loh kira-kira. Tuhan ajar kita pagi ini. Apa yang diajarkan? Cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Cari Tuhan dulu, utamakan dulu Tuhan. Tuhan tidak larang cari makan minum pakai, tapi cari kebenarannya dulu. Cari Tuhan dulu, cari yang bernilai kekal abadi dulu. Itu yang diajar Tuhan, tidak dilarang, tidak salah cari makan minum pakai. Tidak ada 31 sampai 33 Matius 6. Tuhan melarang kita cari makan, cari kerja, cari minum, cari pakai. Tidak ada. Tapi Tuhan ajari kita, cari dahulu, utamakan dahulu, prioritaskan itu urutannya. Tuhan yang nomor satu. Coba Anda renungkan baik-baik. Apa jadinya ya? Saya rasa hati Bapak sangat pedih. Anda percayakan, kita ini kan anak-anak yang dikasihinya. Bapak itu serius mengasihi kita. Sampai dia berikan Yesus putra tunggalnya mati buat kita. Bapak serius memikirkan masa depan kita. Bapak serius cinta sama kita, memikirkan kebutuhan kita. Percayalah itu. Kenapa Bapak serius? Ya karena kita anak-anaknya gitu loh. Anda bisa bayangkan sebagai Bapak hatinya sedih, hatinya pedih ketika melihat kita anak-anak dikasihinya. Kita seperti nggak percaya bahwa dia bertanggung jawab. Dia sanggup dan mampu menyediakan makan, minum, pakai kita. Saudara percaya nggak dia sanggup memelihara kita? Saya tunjukkan satu gambar sama saudara. Bagaimana seandainya kita itu punya anak-anak kandung. Mau 1, mau 2, mau 3. Kita punya anak-anak kandung. Tentu Anda cinta sama anak saudara. Anda mengasihi sama darah daging anak saudara. Anda serius mengasihi mereka. Anda serius memikirkan masa depan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Betapa terlukanya kita sebagai papa mama orang tua dari anak-anak kandung kita. Ternyata mereka tidak mempercayai kita bahwa kita bertanggung jawab kasih makan minum pakai mereka. Mereka meragukan bahwa kita mampu dan sanggup bertanggung jawab untuk masa depan mereka. Setiap hari kasih makan mereka dan seterusnya. Terbukti apa? Lihat gambar ini. Satu contoh gambar yang Anda lihat. Ini contoh tentang anak yang meragukan kemampuan tanggung jawab orang tuanya yang bisa memelihara mereka. Buktinya apa? Ini cuma contoh boleh kan? Tapi kalau ini terjadi Anda akan terluka. Anakmu misalnya ke jalan-jalan ke lampu merah traffic light,
jual tisu, jual koran, jual ini dan itu, tetek bengek segala macam. Kenapa? Karena mereka gini, mau memenuhi kebutuhan makannya. Mereka mau punya uang sendiri padahal mereka itu masih sekolah. Karena keraguan sama kita sebagai orang tua. Mereka tidak percaya kita mampu sanggup bertanggung jawab. Kasih makan minum pakai mereka. Bukti keraguan mereka. Mereka ke jalan. Mereka cari uang sendiri. Untuk memenuhi saku mereka. Memenuhi kebutuhan makan minum pakai. Karena mereka berpikirnya. Papaku tidak bisa kasih aku makan. Cari makan sendiri. Coba kalau Anda merasa mampu pelihara anak kita. Tapi anak kita kelakuannya begini. Saya tahu hatimu akan terluka. Hatimu akan sakit sekali. Ini anak kok ragu sama aku sama bapaknya. Anda lihat anakmu seperti ini. Saya mau kasih gambaran. Seperti itulah Bapak di sorga. Terluka hatinya sebagai Bapak. Kok kita anak-anak dikasih gak percaya bahwa Bapak kita serius memikirkan kita. Masa depan kita. Kebutuhan kita disediakan setiap hari. Lalu kita seperti orang tidak mengenal Allah. Seperti nggak percaya kepada Bapak kita. Yang kita lakukan seperti anak-anak di pinggir jalan tadi. Kita lebih mengutamakan ya kepentingan kita bukan kepentingan Bapak kita. Padahal yang diajar sama Tuhan, dahulukan Tuhan. Cari Tuhan. Ya, coba munculkan kembali next berikutnya. Saya baca di sini saja ya ayatnya supaya menjelaskan lebih enak. Matius 6, 32, 33. Ya saya mau terangkan 33 tapi saya baca dari 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dicari? Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang dicari makan minum pakai. Semua dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Tapi Yesus ajari gini. Tetapi carilah dahulu, utamakan dahulu, prioritaskan dahulu. Ya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka dikatakan ini bicara fasilitas yang disediakan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu itu bicara prioritas. Kalau kita memprioritaskan Tuhan, hasilnya apa? Hasilnya adalah fasilitas disediakan oleh Tuhan. Semua yang kita perlu ditambahkan. Semua yang kita perlu disediakan. Kata ditambahkan itu senang kita. Hizkia itu harusnya mati. Tapi kemudian dia memalingkan wajahnya dengan menangis mencari Tuhan. Baca di rumah ya, itu 2 Raja-Raja pasal berapa itu ya. Lalu dia berkata begini, selama ini aku hidup setia di hadapanmu, tulus ikhlas loh Tuhan di hadapanmu, aku mencari engkau di hadapanmu. Dan akhirnya ditambahkan umurnya 15 tahun lagi. Kenapa? Mencari Tuhan. Anda senang gak kalau rezekimu ditambah? Omsetmu ditambah, saudara punya langganan dalam pekerjaan cuganya itu ditambah-tambah sama Tuhan. Anda senang kan? Senang kita kata ditambahkan, itu fasilitas dari Tuhan. Tapi ingat, untuk menerima fasilitas itu selalu diutamakan prioritas dulu. Prioritaskan Tuhan, prioritas menghasilkan fasilitas. Fasilitas akan datang kalau kita bisa hidup secara Kristen, hidup secara orang mengenal pada Tuhan. Mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Sebab orang yang mendahulukan Tuhan, orang yang memprioritaskan Tuhan, pasti fasilitasnya disediakan oleh Tuhan. Israel, itu tiap hari Tuhan sediakan. Di padang gurun, 40 tahun mereka. Makan dikasih, dan sepatu gak rusak, baju gak rusak. Padahal kalau kita baca, gak ada air untuk mereka mandi. Ya, tapi gak bau mereka. Air hanya untuk minum kan kalau kita baca di Alkitab di padang gurun itu. Tapi baju tidak rusak, kasut sepatu tidak rusak. Bahkan makan mereka disediakan padahal gak ada makanan. Ditambah terus. Caranya bagaimana? Harus mencari Tuhan, sabat tidak boleh ditinggalkan. Itu ajaran Alkitab. Gak ada air, Tuhan tambahkan air, sediakan air. Asal begini, prioritaskan Tuhan dulu, pentingkan Tuhan dulu. Jadi yang membedakan Kristen kafir dan tidak, itu yang kita pentingkan siapa dalam hidup kita? Tuhan atau kita sendiri kita pentingkan? Atau dunia kita pentingkan? Kalau dunia atau urusan kita lebih utamakan, pentingkan. Ya jelas ini Kristen yang tidak mengenal Tuhan. Maaf, Kristen kafir. Gitu.
Selama kita bisa memprioritaskan Tuhan, justru yang kita perlukan ditambahkan. Ada banyak ayat, bahkan kadang-kala yang tak terpikirkan sama kita. Kita pikir kita nggak perlu, tapi Tuhan tahu perlu. Itu pun disediakan. Contohnya 1 Korintus 2 ayat 9. Ayat ini mengatakan, prioritaskanlah Tuhan, ini akan kita alami. Saya baca ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah, perhatikan, untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk mereka yang mengasihi Dia itu untuk semua orang yang memprioritaskan Dia. Saya ulang ya, semua disediakan Allah untuk mereka yang apa? Memprioritaskan Dia, mengasihi Dia, mengutamakan Dia. Makan minum pakai kita disediakan. Bahkan sampai urusan gini yang tidak pernah timbul di hati kita. Kita pikir kita nggak perlu, Tuhan tahu kamu perlu. Tidak mikir, tidak ngarep, Tuhan kasih, Tuhan sediakan. Yang tidak pernah timbul di hati disediakan. Sampai ujungnya kita nanti kagum, iya ya ternyata aku butuh ya. Yang kita nggak ngerti kita butuh pun Tuhan tahu dan disediakan semua. Asal catatannya apa? Kita memprioritaskan Dia. Karena prioritas itu menghasilkan fasilitas. Jadi kalau saudara mau di akhir tahun ini sampai tahun ke depan 2024, Anda mengalami yang namanya segala yang kita butuhkan selalu disediakan, ditambahkan. Fasilitasnya ada dari Tuhan. Sederhana ajaran ini, prioritaskanlah Tuhan. Ya, Tuhan itu penting buat kita, doa itu penting. Ibadah minggu itu penting. Cari Tuhan sebelum kita kerja, berdiam diri seperti pagi ini 1 jam. Berdoa, memuji, mendengar firman. Itu penting buat kita. Orang yang bisa mementingkan Tuhan, memprioritaskan Dia. Ya fasilitas disediakan sama Tuhan. Karena prioritas menghasilkan fasilitas. Ada contoh lagi saya tunjukkan di Alkitab beberapa ayat lagi saudara ya. Amsal pasal 8. Ayat 17-18 ini mengajar hal yang sama. Prioritas itu menghasilkan fasilitas. Saya baca ya. Aku kata Tuhan mengasihi orang yang mengasihi aku. Kalau saya baca saya sederhanakan kalimatnya. Aku ini mengasihi orang yang memprioritaskan aku. Mengasihi aku berarti orang itu mementingkan Tuhan. Aku cinta, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, memprioritaskan aku. Kan gitu bahasanya. Dan orang yang tekun mencari aku, yang tekun memprioritaskan aku, akan mendapatkan daku. Dapat Tuhan dapat segalanya loh. Lalu ayat 18, ini fasilitasnya. Orang yang tekun cari Tuhan, yang prioritaskan Tuhan. Tuhan itu penting dari hidupku. Aku gak bisa terpisah dari Tuhan. Aku kalau gak dengar firman gak enak. Aku pagi bangun kalau gak cari Tuhan, menyembah Tuhan. Dengar firman gak enak aku, gak baca firman gak enak aku. Wah itu orang menganggap Tuhan itu penting. Maka hasilnya fasilitas ayat 18 Tuhan sediakan. Apa kata firman? Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Juga harta yang tetap dan keadilan kata firman Allah. Semua kita ingin mengalami ayat 18. Tapi ingat fasilitas kekayaan dan kehormatan ya termasuk harta benda kekayaan keadilan ini fasilitas akan disediakan, ditambahkan, diberikan Tuhan kepada kita. Asal ayat 17 syaratnya kita mengasihi Tuhan. Kita mendahulukan kepentingan Tuhan dan rencananya. Ya, kita tahu yang kekal, yang benar perkara di atas kita dahulukan. Kerajaan Allah kita dahulukan. Firman Allah bernilai kekuatan kekal kita utamakan. Hasilnya apa? Hasilnya ayat 18. Segala fasilitas yang kita butuhkan di dunia ini untuk menjalani hidup setiap hari Tuhan sediakan, ditambahkan dalam hidup kita. Contoh yang terakhir saya kasih tahu pada saudara, gak usah dibaca ayatnya, berkepanjangan nanti. Contoh tentang Elia di tepi sungai Kerit dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai seterusnya. Satu kali Elia dalam doanya berkata tidak akan turun hujan kecuali ku katakan. Sehingga terjadi musim kekeringan kata Alkitab 3,5 tahun. Kering. Karena gak ada hujan turun, embun pun tidak turun. Tanah kering, tumbuhan semuanya mati, gandum pun mati. Kalau ijo-ijoan tumbuh-tumbuhan pada mati berarti binatang juga mati.
Gak ada kehidupan. Karena gak ada hujan, gak ada embun. Kering, kerontang, semuanya mati. Tuhan berkata pada Elia, Elia kamu pergi ke sungai Kerit. Minum dari air sungai Kerit, disediakan. Karena orang ini mengutamakan Tuhan, Elia. Nanti aku kirimkan burung gagak pagi sore bawa roti, bawa daging. Coba Anda pikir, itu rotinya dari mana? Gandumnya tidak ada. Bahan dasar roti adalah gandum yang ditumbuk, dihaluskan. Gandum tidak ada, roti dari mana? Elia juga gak bertanya, Tuhan bagaimana Tuhan ngajari burung gagak kok pintar kasih makan? Rotinya dari mana? Tuhan mengadakan, Tuhan yang menambahkan. Sampai urusan daging, tumbuhan mati ya binatangnya mati. Ini dagingnya dari mana? Tuhan yang menyediakan. Ini jaminan bahwa asal hidup kita memprioritaskan Tuhan. Tuhan itu penting buat kita. Tuhan itu nomor satu utama buat kita. Nggak bisa, pokoknya Tuhan dulu. Kebenarannya dulu kita utamakan. Maka percayalah, musim kering mungkin terjadi. Krisis terjadi. Kesukaran terjadi, perubahan terjadi di dunia ini. Tapi orang yang mengutamakan, memprioritaskan Tuhan. Hidup sebagai orang Kristen secara Kristen. Hidup sebagai orang yang percaya mengenal Tuhannya. Oh, dia akan ditambahkan, disediakan, dipelihara oleh Tuhan. Urusan makannya, minum pakainya, Tuhan yang tambahkan, Tuhan disediakan. Itu terjadi pada Elia, terjadi pada bangsa Israel di padang gurun. Dan itu pun akan terjadi, kita alami realita, fakta nyata dalam hidup kita. Kemudian singkat cerita, sungai Kerit kering, Tuhan suruh dia, kamu ke Sidon, ke janda Sarfaat. Aku pelihara kamu, aku perintahkan janda ini pelihara kamu. Pergi ke Sidon. Ketika nyampe di Sarfat, dia lihat janda ini punya anak satu. Sedang ambil kayu api, mau buat roti untuk makan mereka terakhir. Saya pernah bilang, janda ini saya yakin bukan janda miskin, janda kaya. Yang harta banyak tapi musim kekeringan 3,5 tahun. Karena kalau saya katakan kemarin demand tuntutan kalau ada, butuh roti, roti nggak ada, harga akan naik. Butuh makan, yang dimakan nggak ada. Wah, itu akan terjadi namanya kenaikan harga luar biasa. Itu bisa jutaan kan sekali makan itu kalau masa segini ya. Yang penting orang bisa makan. Artinya uang sampai habis, sampai 3,5 tahun. Ini kekeringan ketika Elia nyampe di rumah janda ini kurang lebih sudah ya 18 bulan musim kekeringan. 1,5 tahun kekeringan. Bisa bertahan 1,5 tidak, di saat-saat suplai makan nggak ada, itu berarti orang kaya loh. Tetap bisa, tetap ada roti, ada tepung sedikit, ada minyak sedikit. Ini pasti orang sugih, kata orang Jawa. Kaya ini. Tapi sudah habis kekayaannya. Ketika Elia berkata, berikan aku air minum. Dia kasih air minum. Belum diminum airnya, si Elia berkata, sekarang demi Tuhanku yang hidup, demi Allah hidup yang kulayani. Sekarang tolong buatkan aku roti bundar apam kecil. Tuhan katakan buatkan untuk aku dulu, baru buat kamu dan anakmu. Saudara dengar baik, Elia pada perjanjian lama, ini menggambarkan bicara Tuhan sendiri. Ini secara gambaran rohani, kira-kira begitu ya. Elia tuh menggambarkan Tuhan sendiri. Demi Tuhanku yang hidup, buatkan untuk aku dulu kata Tuhan, baru untuk kamu dan anakmu. Janda ini mungkin mikir, tapi dia mengutamakan Tuhan. Baik, dia bikinkan untuk Elia dulu. Setelah dibuatin untuk Elia, Elia berkata, belum dimakan. Elia berkata, sekarang kamu kembali ke situ, buatkan roti untuk anakmu dan untuk dirimu sendiri. Saya yakin janda itu langsung nangis. Ini musim sulit. Begitu dia kembali ke tempayannya, itu tepungnya ada lagi, Tuhan tambahkan. Begitu dia lihat minyaknya dibuli-buli, masih ada itu minyaknya. Lalu dia bikin tuh anaknya, kembali lagi, ada lagi. Itu selama 1,5 tahun. Sampai musim kelaparan selesai, itu Tuhan tiap hari, pagi, siang, sore, pagi, siang, malam, ditambahkan. Tinggal sedikit. Anda pernah kan mengalami pengalaman sedikit, uang tinggal sedikit, modal tinggal sedikit, uang rekening di bank tinggal sedikit. Kita pernah ngalami itu semuanya. Kalau Anda hari ini mengalami ini, mungkin kau sedang menangis mendengar firman Allah. Ya aku itu orangnya pendeta, uang tinggal sedikit.
Harapan tinggal sedikit, iman tinggal sedikit. Tapi Tuhan tidak pernah patahkan kita. Dinyalakan, ditegakkan hidup kita. Caranya bagaimana? Tiru janda ini. Mengutamakan Tuhan yang hidup. Mendahulukan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan. Sebab prioritas itu menghasilkan fasilitas. Masa kekeringan, kelaparan, Tuhan tambahkan tiap hari. Tuhan sediakan setiap hari. Selalu mengadakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Prioritaskan Tuhan. Pesan saya, mari evaluasi kekristenan kita. Apakah kita sebagai orang Kristen hanya cuma nyaman saja? Jadilah Kristen, hidupmu secara Kristen. Jadilah orang percaya dan hidup kita memang sebagai orang percaya. Bagaimana hidup sebagai orang percaya? Tidak ada tanda tanya gini, aduh bagaimana besok ya? Seringkali kita mental nggak percaya kok sama Tuhan. Jujur, maaf kata-kata saya, mau jemaat, mau pelayan Tuhan, mau gembala, mau pendeta, bukan menyerang saudara ya. Saya juga gembala. Kalau itu pun ada pada saya juga salah. Itu pun koreksi buat saya. Seringkali kita berkata, Meyujena gitu. Walaupun memang tidak ada, tapi itu kan perkataan iman kan sebetulnya. Jujur kadang-kadang kita mulut kita ini orang percaya, tapi omongan kita seperti orang tidak percaya. Saya nggak ada, saya nggak punya, saya ini rasanya semuanya jadi sulit ya hidup ini. Begitu ngomong itu langsung kesusahan meliputi kita. Coba utamakanlah Tuhan, pentingkan Tuhan. Ingat Tuhan kenal kita bukan karena status kita di KTP sebagai orang Kristen. Tuhan mengenal kita secara pribadi karena perbuatan kita yang kita lakukan sesuai kebenaran firman Allah. Kita sebagai orang percaya hidup sehari-hari. Kekristenan kita hidup secara Kristen. Itu membuat Tuhan kenal kita. Itu membuat Tuhan mengasihi kita. Saya berharap ini evaluasi yang keras buat saya juga, buat saudara. Hiduplah secara Kristen. Hiduplah sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Kiranya bimbang kita, ragu kita hilang. Karena kalau Anda percaya sama Tuhan, memprioritaskan Tuhan, segalanya kebutuhan kita disediakan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa.